adik nabung kayak gitu. Terus Karena apa? oke, terus Ya Mbak, ini aku mau lanjut jualan lagi nih sedikit Mas, boleh ya? Nih, jadi siap. kan selain itu apalagi Gaspol. apa namanya keuntungannya. Nah, kan si Cashfund ini kan dia ada di bank deposit kan, deposit bank, terus di obligasi yang tenornya tuh di bawah 1 tahun gitu kan. Nah, ini fund manager yang ada di prinsipal ini ngelola si fund ini itu prosesnya luar biasa loh Mas. Yap. Jadi benar-benar ketat banget nih. Mau deposito tuh naruh apa milih banknya tuh benar-benar harus ada kayak buku tertentu gitu ya. Modalnya harus lumayan, udah lumayan gitu. Jadi lebih apa namanya resikonya lebih terjaga gitu. Terus Tuh benar, terus dilihat juga guys. market cap-nya seperti itu contohnya gitu. Terus untuk yang obligasi juga, obligasi itu benar-benar kita tuh ada standarnya, minimum tuh ada credit rating-nya di single A minus gitu. Jadi resiko Ya. default-nya tuh jauh dari situ gitu. Jadi kita nggak ada resiko default. Dan jadi istilahnya tuh ini risk adjusted return. Returnnya tetap kompetitif, tetap menarik, tapi resikonya juga terjaga gitu loh. Uh, Tuh guys, demi keamanan kenyamanan ini Resiko nasabah ya Cashfund Kak. sendiri ini udah diluncurkan sejak tahun 2011. Berarti kalau sekarang tuh udah berapa belas tahun coba Mas Jerry? UN matematikanya bagus nih kayaknya. Harus pinter gitu, harusnya pinter gitu. Iya, berarti Oh dari udah berapa tahun? 2011 ya? Oke, around 20 11 plus 12 tahun dong Mas. ya kan? Sekarang 2002. Oh 2011. Oke, iya aku fokusnya ke 2001. Gak apa-apa. Sorry. Udah 30 menit lebih soalnya kita ngobrol mungkin ya. Udah agak lelah. Nah, 12 tahun nih, jadi Iya. Possible Cashfund itu udah meluncur sejak 12 tahun kurang lebih yang lalu ya. Jadi udah ada pengalaman di manage tuh melalui berbagai macam siklus market. Jadi sudah proven, udah pasti aman untuk investasi di situ di Principal Cash Fund. Nah sebenarnya tuh selain Principal Cash Fund itu ada beberapa pilihan reksadana Principal juga yang ada di Fantastic ya, yaitu Principal Islamic Equity Growth Syariah. Ini teman-teman yang mungkin senangnya sama reksadana syariah gitu ya, bukan konvensional, dan itu bergerak underlying asetnya mostly di saham. Dan yang satu lagi ini adalah reksadana Principal Total Return Equity Fund. Ini merupakan reksadana konvensional yang underlying asetnya juga sebagian besar di saham, tapi karena ini reksadana saham, jadi ini cocoknya untuk teman-teman yang memiliki risk profile agresif gitu ya. Jadi karena ini resikonya itu cukup tinggi, tapi tetap potensi imbal hasilnya juga lumayan tinggi juga gitu, high risk high return. Ya. Jadi ada resiko tinggi, earning juga tinggi gitu guys. Nah mungkin buat kalian yang tergebu-gebu nih kepo pengen langsung apa namanya praktekinnya dari diceritain dari Mbak Diana, langsung aja buka aplikasi Fantastic kan. Kalian langsung boleh search di situ dari list produk Principal. Oke, terus buat teman-teman kita masih menampung nih dari pertanyaan-pertanyaan kalian ataupun apa namanya, kalau misalnya pengen diskusi langsung, kita masih ada waktu buat diskusi bareng, buat ngobrol bareng di komen. Ada yang nanya nih Mas, aku lihat dari nih, saham boleh, itu apa sih Kak? Taslim Nur 13 nih, nggak apa-apa deh, aku sharing aja. Nggak apa-apa, kita saham itu langsung jawab aja ya. Itu adalah jadi ibaratnya kayak gini, teman-teman tuh mau beli perusahaan itu gimana caranya, yaitu lewat saham. Jadi misalnya ada perusahaan A gitu, perusahaan A ini sudah go public itu artinya sudah melakukan initial public offering, di mana dia lembar sahamnya itu bisa didistribusikan melalui bursa saham yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar sebagai investor saham itu, terdaftar di Kasai, teman-teman itu bisa membeli lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki lembar sahamnya itu melalui broker-broker saham atau misalnya fintech company gitu ya, itu teman-teman artinya sudah membeli saham dari perusahaan itu. Secara tidak langsung teman-teman memiliki saham tersebut sih. Jadi tapi mungkin nggak besar ya kalau misalnya teman-teman mau
modal untuk membeli sahamnya juga tidak begitu tinggi gitu. Itu saham. Nah, ya, gitu guys. Jadi secara tidak langsung kalian juga terhitung sebagai pemilik perusahaannya gitu. Dari saham yang kalian beli. Terus kayak tadi mau juga nih ada yang nanya investasi itu apa sih gitu. Mana ya pertanyaannya? Kayak udah kependem. Nah, investasi itu apa sih? Jadi sebenarnya investasi itu adalah sebuah effort dari seorang investor gitu atau kita. Siapapun bisa investasi asal umurnya tuh udah minimal 17 tahun ya. Karena untuk memiliki akun, misalnya akun di Fantastic itu setahu aku harus udah punya KTP, nggak boleh enggak. Dan Ya. jadi investasi itu adalah membeli salah satu produk instrumen investasi dengan harapan untuk mendapatkan imbal hasil ya yang positif gitunya untuk menumbuhkan nilai tabungan yang dimiliki teman-teman. Jadi nilainya itu tumbuh gitu. Jadi investasi ini sebenarnya adalah salah satu strategi untuk membangun wealth, personal wealth kita juga ya. Karena penting loh mas, jangan salah, membangun kekayaan itu cukup penting untuk kita sebagai manusia juga bisa hidup secara sejahtera. Oke. Oke Kak. Oke Mbak, maaf sorry nih. Aku juga kayaknya mau jawab nih dari Aki Rudianto. Pertanyaannya adalah bedanya Fantastic dengan apps yang lain apa sih Kak? Gitu kan. Oke, di sini aku mau izin jawab ya. Buat mungkin Mas Ahi, bedanya Fantastic dengan aplikasi yang lain, pertama, di mana Fantastic itu berdiri dari melihat berbagai macam orang-orang yang udah kalah trading, punya experience yang memang boncos dalam investasi. Contohnya kayak mereka itu kayak trading, terus kayak kalah gitu, terus kayak udah pusing deh buat investasi lagi. Maka dari situ hadirlah Fantastic, muncul Fantastic untuk menjawab keresahan-keresahan yang ada, di mana kita itu fokus untuk investasi pasif, yang mana ini tuh lebih kita fokus ke investasi jangka panjang yang nggak kayak risknya itu nggak tinggi kayak gitu loh. Dan kita mendesain aplikasi ini untuk orang-orang yang memang cinta ataupun ingin beralih ke investasi pasif seperti itu. Tentunya ditambahin juga dengan beberapa fitur, salah satunya itu fitur Auto DCA, di mana si fitur Auto DCA ini adalah nabung rutin juga sama, tapi buat beberapa orang-orang yang memang udah berpikir kayak investasi untuk jangka panjang seperti itu. Mungkin secara garis besar ataupun secara simpelnya seperti itu. Terima kasih. Mantap penjelasannya mas. Ya. Tipe-tipe tipe-tipe orang investasi itu di dunia investasi sebenarnya ada banyak ya. Ada 0 ke 1 kan. 0 ke 1 tuh orang-orang yang mungkin masih awam biasanya. Orang-orang yang baru tahu ini apa sih, cari ini kayak nabung, investasi apa, segala macam, bener-bener awam banget, ibaratkan anak TK ya. Nah, untuk kayak anak TK yang baru tahu gitu. Kalau untuk Fantastic ini tergolong untuk anak SD yang udah tahu, misalkan udah bisa baca gitu, udah ngalamin pernah ketipu investasi bodong lah, atau trading lah, atau itulah. Nah, di situ adalah Fantastic untuk menjawab permasalahan-permasalahan orang yang udah ya itu ketipu dalam ranah investasi itu, dan ingin fokus ke investasi yang memang yang aman-aman aja gitu. Menarik banget ya mas ya. Resiko orang udah tahu iya untuk investasi Fantastic karena resikonya cenderung rendah dan pastinya sudah berizin dan diawasi oleh OJK ya mas ya. Betul banget. Dan salah satunya as our filter kayak gitu, kita juga menyediakan produk-produk dari Principal, gimana yang tadi udah dijelasin ya, sangat menarik banget nih dari Badiana di aplikasi Fantastic kita. Nih buat teman-teman semuanya mungkin yang mau atau misalkan pengen deh udah punya produk ini sih sebenarnya gitu. Oke. Coba kita buat teman-teman semuanya yang mau start buat taruh duitnya di produk Principal, kita terbuka sekali. Kalian bisa langsung download, ataupun kalau misalkan yang udah punya akun, langsung aja masuk ke aplikasi Fantastic, bisa melalui reksadana juga. Di situ
tinggal di search aja, misalkan kayak produk principal kayak gitu, nanti kalian langsung di direct untuk ke produk bagian principal. Jangan lupa ya, iya Itu. betul. Jangan tes Nah, dari ya, buat teman-teman, apalagi sesuai pembahasan kita sore ini, iya, yang pada mau betul. menikah Jangan ya. ragu untuk memulai investasi. Karena udah pasti aman kalau misalnya sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Hmm. Betul banget teman-teman semuanya. Ngerti kok sebenarnya, mungkin kalau misalkan ada sebagian yang memang pakai deposito, cuma kita membantu biar bunganya Betul, dan lebih nggak gede gitu ngejat gak sih? level pastinya. Jadi ya lebih kapan aja. Iya, soalnya kalau aku ya kayak lihat kalian yang taruh di deposito, kadang biasanya jangkanya kan setahun kayak gitu. Nanti kalau tengah-tengah butuh Iya gimana? betul. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman, berhubung kita tuh udah nemenin kalian juga, gak kerasa kita udah nemenin hampir 44 menit ya lamanya. Kalau misalkan yang mau tanya, silahkan langsung aja. Oke, ada nih kayaknya satu lagi. Pertanyaannya, bagaimana proyeksi RDPT nih dan reksadana saham ke depannya, Kak? Mungkin dari Mbak Diana gimana? Mau kasih opini, jawaban, Jadi, dan yang silakan. namanya investasi, ingat ya, investasi itu return historical returnnya itu tidak menjamin return di masa depan ya. Jadi tidak ada jaminan return ke depannya tuh akan seperti apa gitu. Apalagi kayak menjanjikan return tertentu itu tidak diperbolehkan ya, apalagi khususnya untuk profesional yang bekerja di manajer investasi. Jadi aku cuma bisa memberikan bayangan aja nih dari segi kondisi market tuh seperti apa. Nah tentunya di tahun 2023 ini kan kalau misalnya tahun 2020, 2021 agak challenging ya market karena adanya COVID yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga berdampak ke ekonomi. Kemudian ada beberapa sentimen negatif juga ya akhir-akhir ini gitu. Ada bank di US yang lagi struggling gitu kan. Pastinya memiliki dampak ke ekonomi dunia termasuk di Indonesia juga. Tapi kalau misalnya di Indonesia aku bisa bilang itu nggak akan berpengaruh terlalu agresif ya, karena pastinya di US juga mereka udah punya strategi tertentu khusus. Tenang, mereka bukan anak kemarin sore gitu ya, pelaku-pelaku ekonomi, maksudnya profesional yang bergerak di financial di sana juga pasti sudah mempertimbangkan banyak hal dan sudah punya strategi gitu. Tapi tetap 2023 pasti akan ada sedikit volatilitas, tapi tidak seagresif yang sudah terjadi ya sebelum-sebelumnya. Apalagi rupiah sempat menguat gitu, jadi hopefully kita akan kedatangan sentimen-sentimen positif ke depannya. Tapi sejauh ini bisa dibilang market masih akan volatile di tahun 2023, tapi tidak seagresif sebelumnya. Jadi masih, kalau misalnya teman-teman mau cari aman, boleh pertimbangkan untuk yang di low risk dulu aja, RDPT atau RDU. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba di resiko yang tinggi dan emang punya profil risiko yang agresif juga, boleh mempertimbangkan untuk beli reksadana saham, beli ketika market sedang turun ya, jadi ketika harganya memang sedang rendah, jadi teman-teman bisa mendapatkan potensi imbal hasilnya gitu. Jangan beli justru di saat market lagi bagus-bagusnya nih dan harganya tuh udah naik semua gitu. Saham NAV-nya lagi tinggi, baru beli di situ, terus jual pas lagi NAV-nya koreksi gitu kan, sahamnya koreksi, NAV turun juga, jadi pas lagi rugi malah dijual, jangan kebalik ya gitu. Iya benar banget teman-teman, jangan sampai nyesel kalau misalkan masalah beli saham itu, it's about timing juga sebenarnya ya. Itu kuncinya sih ya kalau investasi. Oke. Oke, mungkin dari Mbak Diana ada lagi? Dari aku udah sih, itu aja udah cukup banget. Semoga informasi yang aku sampaikan sore ini tuh bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman yang lagi mempersiapkan dana pernikahan. Semoga dilancarkan prosesnya gitu kan, Amin. Dilancarkan sampai hari hanya. Buat teman-teman yang masih belum bertemu jodohnya, semoga ada ketemu jodohnya. Semoga ya dicepatkan. Iya. Apalagi kan sekarang tuh musim habis Lebaran ya, kebanyakan ya orang-orang udah musim nikah gak sih? Betul. Iya guys, kayak gitu.